Dari nih kita angin di buah dambun untuk kau di sini. Dari ya. Mau sih itu bunyi di dambut ya. Udah kebun apa biasa deh. Boy. Ini jambu kristal guys. Jambu peke loh. Panen jambu guys. Nih. Tiba dai. Ken dulu. Uji coba budidaya tanaman jambu. Ini bukan berarti masa kecilnya tidak bahagia. Tapi justru di masa kecilnya ingin dia ulangi kembali. Sehingga di usianya yang sudah mendekati 40 kembali lagi manjat-manjat jambu. Nostalgia tahun 80-an guys. Ya. Anak zaman now tidak tahu. Ini di kawasan perkebunan campur sari. Perkebunan campur-campur. Pisang, ada ubi. Jadi di sini umpama ditanya berapa luas kebun pisang, ya 1 hektar. Kebun kakao 1 hektar. Kebun jambu begini 1 hektar. Di mana saja itu? Ya di sini. Dalam satu tempat 1 hektar. Semuanya 1 hektar. Kemudian kalau ditanam singkong juga ya 1 hektar. Singkong 1 hektar. Ini namanya tumpang sari. Tapi sudah jadi tumpang tindih. Tidak ada yang betul-betul maksimal. Cuma ya beberapa tanaman bisa dicari di sini. Pisang, bahkan pohon durian juga ada, rambutan ada, alpukat ada, manggis ada, apalagi bambu juga ada, Sapi juga ada. sapi ada, sawah ada. Ini yang sawah ada. Di dalam sawah ini ada ikan. Ikan nila, ikan mas. Ikan nila ada, ikan mas ada, gabus ada, betok ada, mujair ada, belut ada. Sidat mungkin. Sidat kadang-kadang datang jalan-jalan. Jadi kalau anak-anak zaman 80-an ini ketemu pohon jambu dengan buah yang lebat begini, Pasti manjat. itu sudah seperti kalau menang Lotre.
menang apa namanya sekarang game. Hex domino. Nah, kira-kira seperti itu. Jackpot. Karena zaman itu tidak ada, jangankan bicara game online, HP saja tidak ada. yang namanya HP tidak ada dalam kamus sehari-hari. Tidak ada. Nah, jadi ini bukan berarti kalau main-main begini panjat-panjat jambu biji bukan karena tidak bahagia di masa kecilnya. Justru karena kebahagiaan di waktu kecilnya itu ingin diulang, kawan-kawan. Bernostalgia. Jadi ini teman kita ini lama tinggal di provinsi tetangga, Sulawesi Selatan. Ya, tempat kita sekarang ini wilayah Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Mamasa, Kecamatan Aralle, Kelurahan Aralle. Lebih tepatnya lagi, kalau ditarik titik koordinatnya ini di Gunung Tatai Dali. Kadang juga saya sulit membedakan yang mana Tatai Dali, mana Tatai Hapu. Oh. Yang jelas kalau keduanya disebut, salah satunya disebut, ya merujuk kepada tempat yang sama. Nah, nyaman. Pemandangan indah. Ditemani. Nah, dengar sendiri itu. Itu apa itu? Mau sih dari sini. Ada malah. Teman-teman di kota-kota besar, kecuali yang memelihara burung, mimpi pun tidak pernah mendengar suara seperti ini. Suara alam. Ini gratis. Ini betul-betul suara alam. Aslinya suara alam. Bukan hanya dalam syair lagu atau puisi. Di sebelah kanan ada suara burung-burung sedang berlompatan dari ranting ke ranting. Di sebelah kiri saya ini ada desahan air sungai. Sungai Makula. Nah, Sungai Makula namanya, di bawah, tidak kelihatan dari sini. Jauh di bawah sana. Makula dalam bahasa, salah satu bahasa di wilayah ini berarti panas. Panas, kawan-kawan. Tapi air sungainya tidak panas. Bukan berarti air sungainya yang panas. Entah kenapa disebut Makula atau panas, kita belum mendapatkan informasi yang jelas. Hanya mungkin karena tidak jauh dari sini ada mata air panas, tapi dia di arah satu anak sungai juga. Satu sungai juga. Itu ada beberapa sumber mata air panas dan juga menjadi objek wisata di wilayah ini. Hanya mungkin memang belum terkelola dengan baik. Nah, jadi ini sekedar informasi. Kalau ada yang bertanya di mana sumber air panas di wilayah Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa, ya di sini, tepatnya di desa Aralle Timur. Bukan, desa Hahangang. Ini? Karena desa Aralle Timur ya itulah Makula. Kalau sekarang sudah tersendiri juga desa Hahangang. Baru-baru ini melaksanakan pilkades. Kepala desanya Pak Saini. Dan yang memenangkan pemilihan adalah saya nih, bapak saya nih. Tidak tanggung-tanggung kalau tidak salah,
5 kah? Berapa? 5 kandidat. Saudara-saudara yang ada di rantau, khususnya orang-orang yang punya masa lalu dengan tempat ini di Aralle secara umum, tentu tidak asing dengan nama-nama yang saya sebutkan tadi. Nah, mudah-mudahan dengan adanya video ini menjadi pengingat kembali masa-masa di kampung saudara-saudara kami dari Aralle yang dirantau. Seperti inilah kita ditemani hembusan angin. Oh, pemandangannya kawan-kawan. Mantap. Wih. Di beberapa titik saya lihat dari kejauhan ini ada tenda-tenda yang terpasang. Itu menandakan bahwa di situ ada budidaya salah satu tanaman yang lagi ngetren saat ini, yaitu nilam. Nilam ini berupa tanaman, hampir saya bisa bilang tanaman merambat. Nah, itu dipanennya, di batang dan daunnya diambil, dikeringkan, kemudian suling. Diekstrak. Bukan diekstrak, Disuling. suling. Atau diekstrak sama? Oh tidak. Diekstrak itu kan bisa jadi dia dalam bentuk serbuk. Tapi ini minyaknya yang diambil kawan-kawan. Dan itu harum. Jadi petani nilam itu harum orangnya. Kita ke kebun tetangga sebelah. Kebunnya Bapak Nanu. Kandang sapi. Tuh pemandangannya guys. Pemandangan sawah bersusun. Oh.
ada rumah di atas. Tong. Oh Bayu. Bayu Segara. Ini tanaman famili guys, famili. Famili. Vanili. Tanaman vanili. Nah, jadi di kebun ini ada juga vanili. Terus ada mainan. Mainan zaman dulu. Baling-baling yang berputar. Ah, itu baling-balingnya yang masih sedang terpasang. Itu. Nah, ada 2 meteran. 1,5 meter. 1 meter lah lebih. Ini sawah. Sawah di lereng bukit. Banyak ikannya, ikan mujair. Oke teman-teman, untuk sementara itu yang bisa saya tampilkan, bisa kami perlihatkan kesenangan masa lalu yang kembali dihadirkan di sini. Replay.